Saya sudah bekerja di perusahaan Z selama 10 tahun. Sekarang umur saya sudah 35 tahun. Tapi bos yang kejam ini memerintahkan untuk memecat saya. Sekarang saya punya utang besar dan sudah tidak punya jalan keluar. Hari ini, saya akan mengakhiri hidup saya di perusahaan bos yang kejam ini. Agar dia tidak bisa tenang seumur hidupnya. Ada orang gantung diri. Tolong. Mas. Untunglah, dia diselamatkan. Z, kenapa kamu bisa seperti ini? Memperlakukan karyawan kecil seperti ini. Itu karena kamu terlalu cantik. Hahaha. Saya dengar ada seorang karyawan yang baru saja berusia 35 tahun. Diputus kontrak olehmu dan gantung diri di perusahaan. Itu salahnya sendiri. Bukan salahku. Pada usia mereka, gaji semakin tinggi, tapi kinerja semakin rendah. Saya memutus kontraknya. Tentu saja itu wajar. Oh begitu ya Z. Saya dengar, besok ada rapat akhir tahun. Kamu akan mengumumkan daftar promosi di setiap departemen. Iya. Mau maju ya? Mau. Saya sangat ingin maju. Saya ingin jadi direktur. Tapi, yang akan dipromosikan kali ini adalah kepala departemenmu, Li Guangnan. Dia itu pernah menang Red Dot Award. Kemampuannya sangat kuat. Tapi, bisa dibicarakan. Dia itu terlalu jujur. Tidak pernah minta apa-apa. Hahaha. Tapi saya benar-benar ingin jadi direktur. Baiklah. Kamu akan jadi direktur. Jadi direktur, hahaha. Kasih tahu kabar baik, departemen kita, kuartal ini melampaui target lagi. Semua yang hadir di sini adalah pahlawan. Bagus. Liga, besok rapat akhir tahun. Zizong akan mengumumkan daftar promosi tahun ini. Setiap kali kamu bawa kita melampaui target, promosi kali ini pasti milikmu. Hei, malam ini, ajak semua orang. Rayakan dengan baik, oke, kamu ini. Guangnan biasanya baik sama kita. Kenapa kamu cuma mikir mau ambil untung, melampaui target ini? Walau Liga kontribusinya paling besar. Tapi kita juga punya jerih payah. Lagi pula besok Liga dipromosikan. Rayakan aja, kenapa? Liga, kamu naik jabatan. Selamat ya. Selamat Liga. Kalian ini. Oke, malam ini, tempat biasa. Aku traktir semua orang. Hore, Liga hebat. Sudah 35 tahun. Masih debut posisi direktur sama aku. Lihat aja bos setuju atau tidak. Tunggu aja kayak karyawan itu. Gantung diri aja. Ayo, rayakan departemen kita kuartal ini. Melampaui target, ayo. Selamat Guangnan naik jabatan, berselang. Ayo bersulang. Ayo Tauge. Ayo semua duduk. Baru lulus, ketemu pemimpin kayak Liga. Sangat beruntung. Terima kasih Liga. Ya, ikut pemimpin yang benar itu penting. Bisa ketemu Liga. Benar-benar ketemu orang baik. Buat apa bilang begitu, malam ini. Semua makan minum sampai puas. Liga, besok promosi besar. Hari bahagia gini, kasih kita hadiah dong. Kamu ini serakah, traktir makan aja belum cukup. Kalian makan dulu, aku pergi dulu. Semua, menurutku Zouki yang benar. Kita satu tim, kalau tidak ada dukungan dari saudara-saudari, aku juga tidak bisa kerja dengan baik. Jadi, hadiah ini harus ada. Haha, wah Ligo hebat. Ini hadiahku untuk kalian tiap orang kuartal ini. Aku beli pakai uang sendiri, satu untuk tiap orang. Semua ambil, jangan ragu. Liga, kamu benar-benar dermawan. Liga, ini terlalu berharga. Tidak baik. Ayo jangan sungkan, ayo. Terima kasih Liga. Tauge, Kiangzi, ayo. Liga, maaf.
Saya masih ada urusan, saya duluan ya. Urusanmu dulu, kita tidak perlu banyak aturan. Hati-hati di jalan ya, ayo kita lanjut. Lanjut. Ayo Tauge. Makan. Ayo, saya habiskan ya. Baik. Kunci saya tertinggal di kantor, kalian makan dulu. Saya kembali ke kantor dulu. Liga hati-hati. Guangnan pelan-pelan ya. Zizong, itu Anda ya? Ah, Guangnan ya. Masuklah. Zizong itu Anda ya? Tadi saya dengar ada suara aneh keluar. Saya kira ada maling masuk kantor haha. Tidak mungkin. Tadi ada kecoa. Saya sedang membunuh kecoa. Kecoa, saya lihat. Baik Guangnan, sudah ditangani. Zizong, Anda sibuk dulu. Saya pulang dulu. Guangnan ya. Kedepannya kalau ada masalah kerja, jangan ragu untuk datang ke saya. Baik Zizong. Ayo baik. Saya kaget sekali. Hahaha. Jangan takut, anak ini. Dia orang yang jujur. Mudah dibodohi, jangan takut. Hahaha. Baik, rekan-rekan tercinta. Saudara-saudara seperjuangan, mari kita melihat kembali perjalanan pendirian perusahaan kita. Dari awalnya hanya 5 orang. Berangsur-angsur berkembang hingga sebanyak ini saudara seperjuangan. Dari selalu merugi hingga menghasilkan jutaan per tahun. Semua ini adalah hasil kerja semua orang di sini. Contohnya, tim pemasaran dan tim manajemen proyek kuartal ini benar-benar bekerja dengan sangat baik. Yang patut dicatat khususnya adalah tim desain di bawah pimpinan manajer Li Guangnan telah berulang kali melebihi target yang diberikan. Tidak heran, mereka adalah pemenang Red Dot Award. Baiklah, selanjutnya saya akan mengumumkan daftar promosi di perusahaan kali ini. Departemen SDM, Liu Hong, naik jabatan menjadi wakil manajer. Departemen Keuangan, Wei Dan, naik jabatan menjadi wakil manajer. Departemen Manajemen Proyek, Gu Guoqiang, naik jabatan menjadi manajer. Departemen Pemasaran, Zhang Xi, naik jabatan menjadi manajer. Departemen Desain, Oh Kak Li, Panyuanyuan, naik jabatan menjadi direktur departemen. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukannya seharusnya Guangnan yang naik jadi direktur? Apakah Zi salah menyebut nama? Ya. Apa yang terjadi? Bingung sekali. Ya Kak Yuan, apa yang terjadi? Kenapa? Zi menyebut namamu, Kak Li adalah manajer. Bukannya seharusnya Kak Li yang naik jadi direktur? Ah, aku juga tidak tahu. Aneh sekali. Zi, apakah itu kamu? Sedang memukul kecoa. Yuan, apa yang sebenarnya terjadi? Nan Pai Sen ya Pai kepira-kira. Kamu tidak boleh menyembunyikan sesuatu dari kami, ya Yuan. Kamu masuk setelahku, kinerjamu juga buruk. Kenapa kamu bisa naik jadi direktur? Aduh. Zi bilang itu Yuan. Berarti Yuan yang jadi direktur, apa yang tidak bisa dipahami? Bodoh kamu, Yuan baru saja masuk. Baru beberapa hari, belum menguasai pekerjaannya. Bagaimana mungkin dia bisa jadi direktur? Kamu yang bodoh. Siapa bilang Yuan itu baru? Tidak bisa jadi direktur, menurutku Yuan. Kemampuan kerjanya cukup kuat, Yuan. Setelah kamu jadi direktur, departemen desain kita mungkin bisa lebih maju lagi. Bukankah itu? Zhou Qiang, kenapa kau bisa bicara? UPS, ini semua jujur. Yuan, kau jadi direktur departemen desain. Maka kita tidak bisa duduk di kantor karyawan. Harus menjadi stasiun kepemimpinan.
Kau duduk di sana. Oke, Saudara Li masih membutuhkan. Kau mendukung pekerjaanku. Ini adalah suatu keharusan. Siapa yang berani tidak mendengarkan Anda? Hei, kau melihat angin. Apa yang biasanya Guangan katakan kepada Anda bahwa Anda ingin makan? Dia akan membawamu ke restoran. 1 ponsel per orang. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Bagaimana dengan saya? Saya akan memompa Anda. Saudara tahu. Apa yang berisik Nan? Apakah Anda memiliki pendapat tentang daftar promosi perusahaan? Aku tidak punya pendapat. Guangnan, kau orang yang cakap. Saya telah berkontribusi pada perusahaan. Semua terlihat di mata. Ini semua urusan saya. Guangnan, kau dan perusahaan tumbuh bersama. Itu juga seorang veteran. Tapi perusahaan kami. Tapi jangan diam. Menarik beberapa darah segar ke dalam. Bisakah kita mencapai perkembangan besar? Yuan-yuan muda-muda. Pikiran tidak sebagus cahaya. Biarkan dia mencoba. Bantu dia untuk membuat departemen desain Anda naik ke tingkat berikutnya. Saudara Li, meskipun aku direktur, tetapi tidak ada tingkat bawahan. Atau aku duduk kembali. Kau duduk di posisi kepemimpinan. Aku pikir aku duduk. Tuan rumah Guinan, yang merupakan pesanan besar dalam grup selama bertahun-tahun. Bukan orang yang menandatanganinya. Pemenang Red Dot Award secara pribadi. Bisakah orang lain bekerja sama dengan kami? Kelima orang itu, Guangnan tidak pergi. Tidak ada yang salah dengan promosi dan kenaikan gaji. Ini pantas tidak? Tahu bro sudah kembali kerja. Kamu siapa sih ada hak bicara di sini? Kamu tidak adil, tidak bisa bedakan urusan pribadi dan kerja. Guangnan takut sama kamu. Aku tidak takut, aku tidak mau kerja lagi. Li bro bilang sesuatu, kita ikut kamu. Kalian sudah cukup belum semua kembali kerja dengan baik? Guangnan, kamu adalah veteran perusahaan. Bisa tahan nafas terpendam seperti ini. Mereka melihat Li bro baik terus disiksa. Ya Li bro tidak bisa terus diam saja. Aku sudah hampir 40 tahun. Sudah lewat usia bertengkar kalian berdua. Dan tahu bro bisa kerja dengan baik, aku sudah puas. Li bro, aku meski bukan dari departemenmu. Tapi aku tidak tahan melihatnya ya. Wanita itu masih muda, dia siapa sih? Manajer Hu, dia pantas tidak? Ini jelas Zizong ingin memaksa pergi karyawan di atas 35 tahun. Dan di atas, menaikkan kesayangannya sendiri. Benar, sekarang perusahaan seperti ini. Ingin memaksa pergi karyawan di atas 35 tahun. Setelah memaksa mereka pergi, apakah masih bisa cari kerja? Zizong tidak peduli. Dengar dulu, ada karyawan yang dipaksa gantung diri di perusahaan. Guangnan, dengan kemampuanmu kemana saja, bisa cari uang banyak. Mengapa harus tahan tertekan seperti ini? Tahu bro, bukan masalah uang, aku sudah lama ikut perusahaan ini. Ada ikatan emosional. Kamu ada ikatan emosional. Kamu adalah veteran perusahaan, kamu punya saham tidak? Kamu adalah manajer tidak? Kamu tidak hanya tidak jadi manajer, tapi juga diinjak oleh seorang gadis kecil. Dia siapa sih? Ya dia siapa sih? Dulu aku kembali ke perusahaan ambil kunci. Lihat di meja Zizong ada sebuah HP yang aku berikan ke kalian. Tidak tahu apakah aku terlalu banyak berpikir. Li bro, kamu tidak terlalu banyak berpikir, tidak perlu kamu bilang. Aku sudah tahu apa yang terjadi. Aku bilang dia kemarin malam kenapa pulang lebih awal. Sama seperti yang aku pikirkan, tidak heran bisa jadi manajer. Muda-muda tidak belajar baik. Zizong hampir jatuh sama ayahnya. Kalian berapa? Berani sekali ya, berani bergosip di belakang ya. Zouqiang, kita semua adalah rekan kerja. Aku menasihatimu sekali, jaga baik-baik hubungan. Nanti bisa bertemu lagi. Kamu menasihatiku, APA pun tidak berguna. Ini jadi orang. Harus tahu keadaan sekarang, Panyuan adalah manajer. Itu bos. Saya yang harus menasihati kalian. Jangan menggosip tentang bos di belakangnya. Zouqiang, kenapa kamu seperti ini? Masih ingin melaporkannya? Manajer Pan, mereka menggosip tentang Anda di belakang. Tim desain, cepat kembali bekerja. Kalau tidak, bonus bulan ini jangan harap. Li Guangnan, kemari. Yuan, Li Guangnan pernah membimbingmu, kenapa kamu bicara seperti itu? Wang Tao, dengarkan baik-baik, ini tempat kerja. Saat bekerja, jangan membicarakan urusan pribadi. Wah, kelihatan sekali gaya bosnya. Liu Yongpeng, targetmu bulan ini tidak tercapai. Bonusmu dipotong setengah. Belum akhir bulan, bagaimana kamu tahu saya tidak mencapai target? Zhou Xiajie, keluar saat jam kerja. Tidak melapor, bonus dipotong setengah. Wang Tao, kamu menelepon pribadi saat jam kerja, bonusmu juga dipotong setengah. Telepon pribadi apa? Kapan saya menelepon? You can uncheck Menghubungi Klein? Panyuan, apa maksudmu? Ya, saya keluar untuk mengambil bahan klien. Kamu tahu kan, Kak Yuan. Tidak Adamoxid APA. Hanya menjelankan tugas. Oh ya, Zouqiang performanya bagus bulan ini.
bonusnya digandakan. Terima kasih, Menirpan. Menyakitiku saja sudah cukup, masih menyakiti teman-teman lamaku. Kalau saya terus diam, apakah saya pantas mendapatkan kepercayaan mereka? Li Guangnan, masih diam saja. Kemari. Hari ini selesaikan semua dokumen ini. Yuan sudah tidak memanggil kali lagi. Semakin terlihat gaya bosnya. Dengarkan baik-baik. Ini kantor, bekerja. Harus terlihat seperti bekerja. Mulai sekarang di sini, hanya boleh memanggil atasan dengan jabatannya. Tidak boleh memanggil namanya. Baik, Menirpan. Hari ini, semua dokumen ini harus diselesaikan. Kalau tidak boleh pulang. Dokumen sebanyak itu, seminggu pun tidak selesai, kamu ini sengaja. Minailet kan orang lain. Kak tahu, baik, Menirpan. Sebelum pulang malam ini, saya akan berusaha menyelesaikannya. Waktunya pulang, saya masih ada urusan. Saya duluan ya. Li Guangnan, tugas yang saya berikan, sudah selesai belum? Belum, besok saja. Li Guangnan, apa maksudmu, tugas yang diberikan atasan? Kamu perlakukan seperti ini? Sebelumnya, kamu sendiri yang bilang, malam ini akan berusaha menyelesaikannya. Ya, saya memang bilang saya akan berusaha menyelesaikannya. Tapi saya tidak bilang harus selesai, bahan sebanyak ini. Saya memang sudah berusaha, tapi belum selesai. Tidak bisa terus-terusan di sini kan, Menirpan. Anda lihat sendiri, bahan sebanyak ini, jangan bilang 1 hari. Kasih seminggu pun, apakah Anda bisa selesai? Saya sudah tua, jantung juga tidak baik, kalau malam ini dipaksa selesai. Jangan-jangan saya kolaps di kantor. Menirpan, apakah Anda bisa bertanggung jawab? Ya, berusaha saja. Kerja adalah kerja. Hidup adalah hidup, tidak bisa mengorbankan nyawa untuk kerja. Ayo, pulang. Ya, ayo. Saya juga pulang. Semangat ya, semoga cepat naik jabatan dan gaji. Baik, kita lihat saja nanti. Menirpan, Sayang, datang, duduklah. saya kesal sekali. Saya tidak mau jadi direktur lagi. Apa yang terjadi? Siapa yang mengganggu Anda? Masih seperti anak kecil saja. Siapa yang seperti anak kecil? Li Guangnan dan bawahannya. Tidak ada yang mendengarkan saya. Saya tidak mau jadi direktur lagi. Saya kira apa? Besok. Saya akan bicara dengan Li Guangnan. Minta dia bekerja sama dengan Anda. Bagaimana? Tidak mau. Saya mau Anda pergi sekarang. Marahi dia dengan keras. Hahaha. Saya mau Anda pergi sekarang. Cepat. Baik. Saya pergi. Li Guangnan, datang ke kantor saya. Guangnan, bagaimana pekerjaan akhir-akhir ini? Bagaimana kerja sama dengan Yuan? Menirsi, saya akan berusaha menyelesaikan pekerjaan. Guangnan, Yuan masih muda. Kalian yang sudah senior ini, bantulah dia jika bisa. Bukankah ini semua untuk pekerjaan? Menirsi, menurut Anda Pak Yuan, apakah dia punya pengalaman kerja? Apakah dia punya pengalaman manajemen? Dia tidak punya, tapi Anda punya. Bisakah Anda mengajarinya? Lalu bagaimana? Menirsi, pernahkah Anda melihat bawahan mengajari atasan tentang kerja dan manajemen? Li Guangnan, Anda selalu orang yang jujur dan baik. Kenapa? Sekarang belajar membantah? Perusahaan untuk perkembangan jangka panjang membutuhkan manajemen yang muda. Kalian yang sudah tua ini, bawa mereka lagi kenapa? Zizong, orang jujur seharusnya memberi tanpa batas. Li Guangnan, Anda sudah mengikuti saya selama bertahun-tahun. Apakah yang saya berikan belum cukup? Apalagi yang Anda inginkan? Zizong, banyak atau tidak yang Anda berikan, saya tahu. Perusahaan lain menawarkan gaji beberapa kali lipat, saya tidak pergi. Karena saya punya perasaan pada Sisi. Kalau saya peduli uang. Saya sudah pergi bersama beberapa senior. Sekarang Anda tanya apa yang saya inginkan, saya ingin. Imbalan yang sebanding dengan usaha saya ingin mendapat rasa hormat yang semestinya. Li Guangnan, saya sudah mengerti. Anda tidak ingin bekerja lagi. Sengaja cari masalah ya sudah. Tidak ingin bekerja ya jangan bekerja. Anda pergi. Zizong, orang dari navigasi grup sudah datang. Ada di depan. Mereka bilang proyek desain besar. Yang kita kerjakan bersama ada beberapa detail. Yang perlu dibicarakan segera mereka juga bilang. Pemenang Red Dot Award Li Guangnan. Pengalaman desainnya kayak jadi minta. Manajer Li untuk berdiskusi. Terima kasih Xiaomei. Navigasi Group. Perusahaan besar 500 besar, jangan sampai diabaikan. Hei Guangnan. Tunggu, orang navigasi grup sudah datang.
Sebelumnya selalu Anda yang menangani. Anda saja yang menerima mereka. Zizong, bukankah Anda bilang saya tidak perlu bekerja lagi? Guangnan, Anda sudah lama di sini. Orang lama berarti keluarga sendiri kan? Baru bercanda bilang tidak perlu bekerja. Langsung benar-benar tidak perlu bekerja. Anda panggil saya datang, suruh saya pergi. Sama sekali tidak ada rasa hormat, saya sudah mengerti. Sifat asli Anda Zizong, sekarang sudah. Waktu pulang saya ada urusan di rumah. Saya akan pergi dulu untuk rapat darurat. Navigasi grup, sekarang Direktur PAN yang memimpin. Anda seharusnya minta Direktur PAN yang menangani. Guangnan. Perusahaan saya selalu berpegang pada prinsip memimpin inovasi masa depan. Desain mengubah hidup. Berfokus pada penggabungan elemen tradisional dan modern. Mari kita lihat. Bagaimana dengan posisi produk dan target pasar? Bisakah kita berdiskusi lebih detail? Produk. Posisi produk dan pasar ikon. Terutama ditujukan untuk global, untuk seluruh. Ini benar-benar omong kosong. Zizong, sebelumnya yang berhubungan dengan kami. Selalu manajer Li Guangnan, kenapa hari ini diganti? Begini, manajer Li. Dia ada urusan mendadak di rumah. Baru saja pulang, bagaimana kalau? Begini, besok pagi-pagi, saya akan mengatur Li Guangnan untuk berkomunikasi dengan kalian. Oke. Besok jam 10 pagi, di grup Linghang. Harap manajer Li Guangnan dari perusahaan Anda tepat waktu. Jangan ada orang yang tidak penting lagi, buang-buang waktu. Baik-baik, tenang saja. Besok Li Guangnan pasti akan datang, maaf hari ini. Sangat menyesal. Hati-hati di jalan, hahaha. Sebentar, saya akan telepon Li Guangnan. Mohon, kalian berdua, jangan membuat masalah lagi. Besok, harus baik-baik dengan Guangnan. Dengar tidak? Baik. Halo. Guangnan ya. Zizong. Halo Zizong. Guangnan, nanti. Pergi ke grup Linghang, kamu harus baik-baik. Zizong, saya tahu, kemarin sudah bilang. Baik, kerja keras ya. Direktur PAN, saya dengar. Akhir-akhir ini manajemenmu buruk, membuat departemen desain berantakan, sangat tidak kompak. Zizong. Apa kamu? Sudah berapa kali saya bilang, manajer Li adalah veteran, aset perusahaan, adalah tulang punggung departemen desain. Kamu sebagai pemimpin baru, harus banyak belajar dari veteran, dan banyak berkomunikasi. Ngerti tidak? Saya. Apalagi aku, cepat minta maaf ke manajer Li. Maaf ya, Liga. Aku terlalu muda. Belum pernah memimpin tim, bikin semua orang tidak senang. Mohon maafkan aku kali ini, ya. Aku tidak mempermasalahkannya, lebih baik kamu bilang ke mereka. Xiao Ge, Xiao Jie, Yongpeng, semuanya salahku. Aku. Sudah, tidak usah dibahas lagi. Oke, waktunya sudah hampir. Aku harus pergi ke grup Linghang. Liga, kamu pergi sendiri. Bagaimana kalau bawa beberapa orang bantuan juga? Xiao Jie, Yongpeng, ikut aku. Tau Ge juga ikut, kalian sudah biasa bekerja sama? Lagi pula, grup Linghang adalah klien besar. Jangan sampai ada masalah lagi. Tau Ge, ayo kita pergi bersama. Desain dan konsep Li Guangnan ada di komputer. Mengerti. Liga, bagaimana komunikasi dengan grup Linghang? Sudah beres. Hahaha, Guangnan. Masalah grup Linghang sudah selesai. Ya. Terima kasih atas kerja kerasnya. Halo. Oh, baik. Itu telepon dari grup Linghang. Mereka bilang, desain pertama yang diajukan Liga ada kekurangan, harap bisa dijelaskan. Halo, ini memang masalah yang sulit. Aku akan menjelaskannya. Begini, bisa dimengerti?
Mengerti. Desain Anda sempurna, tidak menyangka perusahaan Anda benar-benar penuh dengan talenta. Zhou Qiang, ternyata kamu adalah master desain. Ini masalah kecil, sebenarnya proyek yang dikerjakan Liga. Aku juga bisa, hanya saja belum ada kesempatan. Artinya, semua proyek yang akan ditangani Liga, kamu bisa ikut. Aku dulu juga belajar desain, proyek-proyek ini. Tidak sulit. Kalau begitu, mulai sekarang semua proyek yang ditangani Liga akan diikuti oleh Zhou Qiang. Mulai sekarang, Zhou Qiang akan menjadi manajer departemen desain. Liga, kamu sudah tua. Jadi wakil manajer saja, biar lebih santai. Kamu. Ini urusan internal tim kalian. Aku tidak akan campur tangan. Aneh ya, Zhou Qiang tiba-tiba jadi paham desain. Pagi tadi di Linghang, Panyuanyuan buru-buru. Usir kita, mungkin sudah menyimpan niat jahat. Aduh, aku ingat, waktu Liga pergi. Komputernya tidak dimatikan, desain dan konsep top ada di sana. Pasti Zhou Qiang mencuri semua proyek Liga saat kita tidak ada. Gak apa-apa, desain itu kan pakai otak. Bukan cuma copy paste, kalau mereka mau, ya ambil saja. Kemarin Panyuanyuan, sekarang Zhou Qiang. Menindasmu, Zibejia diam-diam. Mendukung mereka, Guangnan. Kamu masih mau diam? Presiden San, kenapa Anda di sini? Guangnan, baru pulang kerja ya, ayo naik mobil. Aku antar kamu. Presiden San, tidak mungkin Anda mengantarkan saya. Saya pulang sendiri saja. Ah, jangan begitu, Guangnan. Presiden San pasti ada urusan, lebih baik kamu pergi dulu. Ya, cepatlah pergi. Kalau begitu saya pergi dulu. Antar manajer Li pulang. Baik Presiden. Merupakan kehormatan bisa mengantar ahli desain seperti Anda. Saya dengar departemen Anda baru saja mempromosikan seorang direktur baru, seorang yang sama sekali tidak paham bisnis. Presiden San, informasinya cepat sekali. Saya sudah 2 kali mengundang Anda ke Linghang sebagai desainer kepala. Anda tidak mau, saya tahu Anda masih punya perasaan terhadap perusahaan Zishi, tapi Anda tidak bisa selamanya hanya menjadi seorang manajer. Saya sudah bukan manajer lagi. Baru saja diturunkan jadi wakil manajer. Apa? Wakil manajer? Zibejia ini, saya sudah lama curiga. Karyawan di perusahaan Anda yang berusia di atas 35 tahun. Hampir semua sudah dia singkirkan. Dia sama sekali tidak menghargai talenta, saya tidak mengerti. Kenapa Anda terus mengikutinya? Saya juga baru-baru ini mulai melihat dengan jelas beberapa orang dan beberapa hal. Guangnan, saya datang hari ini sebenarnya untuk mengundang Anda lagi, gaji 5 kali lipat industri. Levelnya wakil presiden. Bagaimana? Presiden San, Anda sudah memanggil saya 2 kali. Ini yang ketiga, kalau saya masih tidak mau. Saya bukan manusia, tapi... Presiden San, saya akan ke Linghang Group, Anda tahu. Saya masih punya perasaan terhadap Zishi Group, saya butuh waktu untuk menyesuaikan diri, dan juga butuh Anda. Tidak masalah, asalkan kamu setuju, pintu navigasi selalu terbuka untukmu, selalu menyambut. Zhou Qiang, proyek besar baru-baru ini, bagaimana perkembangannya? Manajer Pan, kemampuan saya, kamu tidak percaya. Baik, kerja bagus. Saya akan melaporkan ke CEO Z nanti, bonusmu bulan ini akan digandakan. Terima kasih Manajer Pan, terima kasih. Li Guangnan, pekerjaanmu santai ya? Pergi ganti ember air itu. Panyuanyuan, kamu keterlaluan. Hei, lagi ganti air, CEO Z. Guangnan juga veteran grup. Manajer Pan menyuruhnya mengangkat air, apakah itu pantas? Wang Tao, apa yang kamu katakan? Proyek besar baru-baru ini. Selalu Zhou Qiang yang menangani. Li Guangnan tidak bisa terus menganggur tanpa melakukan apa-apa. Pesanan yang ditangani Zhou Qiang, bukan kesinyonya direct oleh Guangnan. Wang Tao, siapa yang tidak bisa menarik pesanan ini? Dulu saya bukan manajer, tentu tidak berhak menarik. Sekarang saya manajer pesanan ini. Di masa depan ingin berapapun ada. Xiao Yo, kerja bagus. Kerja bagus. Orang dari grup Hongyuan datang, ada di depan. Katanya ada beberapa detail proyek. Perlu berkomunikasi dengan Anda. Zhou Qiang, kamu siap-siap, nanti kamu yang menangani. Baik CEO Z, tidak masalah. Guangnan, kamu juga veteran. Ke depan urusan pekerjaan, ya. Tidak perlu repot-repot, ember air ini. Pindahkan dengan baik, oh iya. Sampah di depan perusahaan. Bersihkan juga, pekerjaan kebersihan. Tetap harus diperhatikan. Zhou Qiang, Grup Hongyuan. Sangat puas denganmu, kalau begitu. Departemen Desain, juga.
Tidak harus Li Guangnan, Xiao Zi. Desain ini, semuanya trik kecil. Li Guangnan ini, juga tidak sehebat yang dikatakan. Saya sudah bilang, Li Guangnan, hanya mengandalkan data di komputernya, baru bisa menguasai departemen desain, benar-benar parasit di perusahaan. Harus membersihkan Li Guangnan. Dan orang-orang tua itu, perusahaan. Bagaimanapun juga bukan panti jompo. Li Guangnan, ambilkan saya segelas air. Menirpan, kamu menyuruh saya melakukan ini, tidak pantaskan. Ada yang tidak nyaman toh kamu sekarang juga tidak ada kerjaan. Tolong ambilkan saya segelas air. Oh iya saya ingin minum kopi. Tolong belikan saya kopi ya jangan lupa tambah gula. Tidak panas tidak dingin pas 37 derajat. Manajer Pan kamu serius mau seperti ini? Saya seperti ini kenapa tidak boleh? Ini juga bagian dari kerjaan kerjakan saja. Apakah kamu tidak mau melakukannya? Ya beli kopi memang bukan tugas saya. Oke tidak mau patuh pada perintah atasan. Kalau begitu kamu buat surat pengunduran diri dan pergi. Manajer Pan kamu serius mau melakukan ini kamu melakukan ini. Apakah CEO Z tahu? Kalau CEO Z tidak tahu apakah saya akan melakukan ini. Saya kasih tahu ya Li Guangnan sekarang perusahaan. Ingin mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi bos sudah lama ingin membersihkan. Karyawan lama seperti kamu bos sudah bilang. Karyawan yang sudah berusia di atas 35 tahun. Sudah tidak berharga lagi. Kamu dapat gaji tinggi. Dan menghalangi anak muda naik jabatan. Bos sudah lama ingin memecat hanya saja. Karena menjaga perasaan saja. Kalau sudah begini saya mengerti. Jadi kamu mau belikan saya kopi? Atau mau buat surat pengunduran diri? Surat pengunduran diri sudah saya buat sekarang saya akan mengajukan pengunduran diri secara sukarela. Oke sendiri rapikan barang-barangmu. Silahkan. Guangnan kamu mau pergi. Saya punya perasaan terhadap perusahaan tapi perusahaan sudah tidak punya perasaan pada saya. Saatnya saya pergi. Kalau begitu kita pergi bersama. Jangan buru-buru kalian di sini kerja yang baik. Kalau begitu Li, kapan kita bisa kerja bersama lagi? Percayalah kita pasti akan kerja bersama lagi. Kapan saya pernah tidak menepati janji? Oke dengar kata Guangnan kalau begitu pergi. Kita pergi. Pergi. Dia sendiri buat surat pengunduran diri dan pergi. Perusahaan tidak perlu memberikan kompensasi sepeser pun. Bagus Zhou Qiang. Bawa Xiao Mei masuk. Li Guangnan sudah pergi. Bagian desain kekurangan satu orang. Rekan kerja Xiao Mei. Dia adalah karyawan kami. Karyawan terbaik yang dipindahkan ke departemen desain. Sebagai wakil manajer Zhou Qiang ya. Anda harus membimbing Xiao Mei dengan baik ya baik. Baik Pak Su. Siapa dia? Bukankah dia Xiao Mei dari perusahaan? Zhou Qiang berkali-kali. Sebagai wakil manajer Zhou Qiang kan. Ya saya yang memasukkannya ke departemen desain. Omong kosong dia cuma resepsionis perusahaan. Dia ngerti apa tentang desain. Kamu pikir saya bodoh ya? Wah Guangnan datang ayo duduk-duduk. Presiden San Anda sedang sibuk ya? Tidak sibuk Guangnan. Siap menjadi desainer utama grup pelayaran kami. Pak San saya sudah siap. Tapi saya masih merindukan rekan lama dulu. Ah tidak apa-apa. Anda menjadi desainer utama grup pelayaran nanti. Masih bisa kembali ke perusahaan Jingxi untuk koordinasi kerja. Jangan lupa grup pelayaran bekerja sama dengan perusahaan Zixi. Karena Anda benar. Saya akan memanggil seseorang dia pasti senang. Ketika melihat Anda datang. Panggil Luoli ke kantor saya. Ayah Anda mencari saya. Ini putri saya Luoli. Juga belajar desain dia sangat mengagumi. Bakat Anda saat masih kuliah sering. Diam-diam membaca buku Anda. Ayah ngomong apa sih? Selamat pagi Nona San. Kakak Guangan panggil saja saya Luoli. Anda baru datang di grup jangan kaku. Saya ajak Anda berkeliling yuk. Lihat idola asli pasti senang ya. Ayah selalu bercanda. Tidak peduli saya ajak Anda jalan-jalan. Baiklah. Kakak Guangan Anda sudah beberapa minggu di grup pelayaran kantor sudah nyaman. Kalau tidak nyaman saya minta mereka ganti. Tidak perlu di sini juga bagus. Kakak Guangan saya juga belajar desain. Anda adalah dewa di dunia desain, bisakah saya bertanya beberapa Tentu hal? saja, dengan senang hati. Silakan, ikut saya. Desainmu ini, menurut saya sangat luar biasa. Bagaimana kamu bisa memikirkan ide desain ini?
Wah, Kak Guangnan, kamu hebat sekali. Kak Guangnan, Ada apa? baru saja ada film baru rilis. Ada banyak sekali elemen desain di dalamnya. Bagaimana kalau kita pergi menonton bersama? Luoli, saya lebih tua darimu belasan tahun. Kita pergi menonton film. Apakah itu tidak terlalu tepat? Saya dengar dari ayah saya, kamu masih single. Dan saya juga tidak punya pacar. Saya pikir tidak ada yang tidak tepat. Ya, saya sibuk dengan pekerjaan selama ini. Saya lupa urusan mencari pasangan. Kepala Lee, kerjasama kita dengan Sisi sudah masuk ke tahap konfirmasi detail. Menurutmu siapa yang tepat untuk dikirim? Sisi, bukan ini mantan perusahaanmu dulu? Tidak perlu mengirim siapa-siapa, saya yang akan pergi sendiri. Katanya Li Guangnan sekarang adalah desainer utama di grup navigasi. Nanti mereka akan mengirimnya untuk berkoordinasi. Desain dari grup navigasi sudah keluar belum? Apa? Li Guangnan mewakili grup navigasi untuk berkoordinasi? Lalu bagaimana dengan perlakuan kita sebelumnya padanya? Apakah dia tidak akan membalas dendam? Zhou Qiang, desain dari grup navigasi, sudah selesai belum? Manajer Pan, sekarang staf kurang, benar-benar tidak bisa mengejar. Jangan cari-cari alasan. Apa yang bisa dilakukan Li Guangnan? Kenapa kamu tidak bisa? Bukannya kamu bilang apa yang bisa dilakukan Li Guangnan? Kamu juga bisa. Katakan, bukannya kamu sangat hebat? Kenapa kamu diam saja? Dua wanita ini setiap hari bukan mempercantik kuku. Ya izin, sama sekali tidak tahu betapa lelahnya pekerjaan kita. Manajer Pan, pekerjaan sebanyak ini, saya sendiri. Bagaimana bisa menyelesaikannya? Kalau begitu percepat pekerjaan. Gaji diambil tapi tidak bekerja. Perusahaan memeliharamu sia-sia. Jika ada masalah, kamu yang bertanggung jawab. Manajer Pan, kamu ini Zhou Qiang, kamu ini. Sudah selesai belum? Selain grup navigasi, masih ada belasan klien lain yang skemanya sampai sekarang belum kamu selesaikan. Direktur, sekarang staf terlalu sedikit, saya benar-benar tidak bisa mengejar. Jangan cari alasan. Julio Lekuangan, dengan staf yang sama, bagaimana mereka bisa menyelesaikannya? Direktur, bisakah Manajer Pan dan Xiaomei juga? Ya, saya tidak mau mendengar alasanmu. Alasan-alasan ini sudah dikatakan oleh klien. Jika performa kita tidak membaik, mereka berencana menarik investasi. Aku beritahu kamu, begitu klien menarik investasi, perusahaan tidak bisa membayar gaji, kamu ini harus segera angkat kaki dari sini. Presiden Direktur, ada masalah. 3 grup menelepon dan mengatakan bahwa Departemen Desain belum menyerahkan draft tepat waktu. Mereka memutuskan untuk membatalkan pesanan. Ah, Zhou Qiang, kamu benar-benar tidak berguna. Kamu membuatku rugi jutaan. Presiden Direktur, ada masalah? Sebuah perusahaan besar memutuskan untuk menghentikan kerjasama dengan klien besar yang menghentikan kontrak adalah grup Linghang. Tidak, perusahaan lain. Untungnya. Ayo pergi, Zhou Qiang. Masalah dengan grup lain, kita kesampingkan dulu. Grup Linghang adalah klien terbesar kita. Tidak boleh ada penundaan. Baik. Li Guangnan akan segera datang sebelum jam 10. Kamu harus menyelesaikan proposal ini untukku. Cepat, sudah hampir jam 12, Presiden Direktur. Bahkan Dewa Datang pun, aku tidak bisa menyelesaikannya. Apa maksudmu? Apa yang kamu maksud dengan Dewa Datang pun, kamu tidak bisa, Presiden Direktur? Aku benar-benar tidak punya cara. Tim yang sama, orang yang sama. Mengapa sebelumnya Li Guangnan bisa melakukannya, Presiden Direktur? Sebelumnya ketika Li Guangnan masih di sini, Manajer Pan juga membantu bekerja. Sekarang Manajer Pan tidak bekerja. Xiaomei juga mengambil cuti. Departemen desain kita sangat kekurangan tenaga. Su Qiang, APA yang kamu katakan. Tempo, apakah kamu bisa seperti sekarang ini? Manajer Pan, sekarang ini saat darurat. Tidak bisakah kamu membantu? Begini, apakah kamu sendiri yang tidak mampu? Sekarang kamu ingin menyalahkan semuanya padaku. Presiden Direktur, Manajer Pan dan Xiaomei tidak bekerja, jam 12. Benar-benar tidak bisa, aku tidak peduli. Departemenmu, kamu sendiri yang atur. Kalau tidak beres, aku akan meminta pertanggungjawaban. Aku mewakili grup Linghang untuk mengkoordinasikan pekerjaan. Guangnan, kamu kembali. Liga, dengar-dengar sekarang kamu adalah penerus utama grup Linghang. Sudah lama tidak bertemu. Tidak ada cara lain, hanya bisa meminta belas kasihan. Untuk mendapatkan simpati dari Li Guangnan. Guangnan, kamu harus menyelamatkan perusahaan kita. Tanpa kamu, banyak klien yang ternyata dengan kita. Kerjasama sudah dihentikan. Ketua Z, sekarang saya adalah Kepala Desainer Grup Navigasi. Saya datang ke sini untuk berkomunikasi secara mendalam tentang detail kerjasama. Urusan perusahaan Anda, saya tidak bisa ikut campur. Saya tahu, Guangnan. Sekarang kamu adalah orang besar. Kamu harus menyelamatkan perusahaan kita, ZC. Sekarang ada beberapa klien. Mereka membatalkan pesanan mereka pada kita, kamu. Jangan sampai membatalkan pesanan. Kalau kamu membatalkan pesanan, perusahaan kita, ZC, akan benar-benar hancur. Ketua Z, selama perusahaan Anda bisa menyelesaikan desain tepat waktu, saya pasti tidak akan membatalkan pesanan. Kalau tidak, saya hanya bisa bertindak sesuai prosedur. Li, minum air dulu. Manajer Pan, saya datang ke sini untuk menjelaskan pekerjaan, bukan untuk mengobrol. Benar, Li, APA yang kamu katakan Kalau benar. tidak ada masalah lain, mari kita mulai berkomunikasi tentang desain. Baik.
Menerio, desain di layar Tianyu. Desain di sudut batu, apa pertimbangannya? Atau apa konsep desainnya? Ini semua saya yang mencuri beras. Saya mana tahu konsep desainnya. Lee. Anda adalah dewa desain. Desain ini, pasti Anda tahu. Mengapa harus menguji saya? Kami, navigasi, mengundang perusahaan Anda untuk memberikan desain. Perusahaan Anda memberikan desain. Tentu saja saya bertanggung jawab untuk menanyakan dengan jelas. Lee. Desain ini. Kita berdua tahu apa yang terjadi. Benar. Kalau Menerio masih bersikap seperti ini dalam komunikasi, saya pikir kerja sama kita sampai di sini saja. Zhou Qiang, apa yang terjadi denganmu? Apa yang ditanyakan oleh Nan? Jawab saja. Ketua. Ini desain Nan sebelumnya, saya tidak tahu. Rupanya kamu menggunakan desain saya untuk menghadapi saya, dan sama sekali tidak tahu mengapa. Kalau begitu, apakah desain saya untuk navigasi sudah selesai? Masih kerjasama dengan Zizi untuk apa? Perusahaan Anda selalu tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Saya pikir kerja sama seperti ini. Untuk grup navigasi kami, sudah tidak ada artinya lagi. Nan, kamu tidak boleh pergi. Zi, perusahaanmu akan bangkrut, apa hubungannya denganku? Guang Nan. Ingatlah asal-usulmu. Guang Nan, kamu sudah lama di Zizi. Pasti ada perasaan terhadap Zizi. Kamu tidak bisa membiarkan Zizi. Jadi begitu saja. Merekomendasikan Zizi juga Xiaomei pernah ke menjadi saya jerih payahmu. untuk masuk Tolong departemen selamatkan desain. Zizi. Menirpan, menurutmu? Apakah kamu berhak mengatakan itu padaku? Mengapa aku meninggalkan Zizi? Kamu tidak tahu? Lee, sebelumnya, kamu sendiri yang menulis surat pengunduran diri. Aku tidak mengusirmu. Aku selalu punya perasaan terhadap Zizi, tapi sejak kamu menjadi manajer, kamu selalu menyusahkanku, berusaha mengusirku, dan mengatakan itu keinginan Zi. Apakah kamu lupa? Hentikan, itu bukan keinginanku. Aku sama sekali tidak tahu. Zi, sudah lama aku tidak di Zizi. Kamu tidak pernah bertanya, aku di departemen desain selalu menghasilkan keuntungan untuk perusahaan, kamu tidak mempromosikanku. Aku tidak keberatan, tapi kamu mempromosikan orang baru sebagai manajer, dan membuatku menyapu sampah di depan umum, apakah kamu ingin mengusirku? Karyawan tua berusia 35 tahun ini? Aku selalu punya perasaan terhadap Zizi, tapi apakah Zizi punya perasaan padaku? Guang Nan. Aku sudah pikun, Guang Nan. Jika tidak ada kerja sama dengan Ling Hang, perusahaan kita bulan ini tidak bisa membayar gaji. Karena ketidakprofesionalan Zhou Qiang. Maaf, aku tidak bisa melanjutkan kerjasama. Li Guangnan, apakah kamu benar-benar akan menghentikan kerjasama? Menirpan, karena tanggung jawab. Maaf, aku tidak bisa melanjutkan kerjasama. Guang Nan. Baik. Jika kamu tidak punya perasaan, jangan salahkan aku jika aku tidak punya perasaan juga. Li, sudah lama tidak bertemu. Menirpan, ada apa? Apakah kamu benar-benar ingin menghentikan kerjasama antara grup Ling Hang dan Zizi? Menghentikan kerjasama? Menirpan, departemen desain perusahaanmu sama sekali tidak mampu melakukan pekerjaan ini, menghentikan kerjasama. Sama sekali untuk pertimbangan pekerjaan. Tidak ada sentimen pribadi sama sekali grup navigasi. Sudah dalam proses penghentian sebentar lagi. Akan diberitahukan kepada perusahaan Anda melalui dokumen resmi. Saya ingat Wang Tao Zhou Xiajie Liu Yongpeng adalah rekan kerja yang baik Anda. Apa yang terjadi dengan mereka? Apa yang ingin kalian lakukan? Mereka mengalami masalah besar, benarkah Anda ingin tahu? Datang dan lihat sendiri. Halo. Guang Nan sudah datang. Apa yang terjadi dengan mereka? Apa yang ingin kalian lakukan? Li Guangnan datang dan lihat rekan lama Anda. Perbuatan baik yang dilakukan. Di dalam USB ini berisi desain rahasia grup kami. Tapi USB ini ditemukan di dalam tas beberapa karyawan lama ini. Li Guangnan, Anda tahu bahwa mencuri rahasia perusahaan adalah kejahatan, apa Li kami tidak? Mereka memfitnah kami, menjebak Anda. Bukti sudah jelas, masih ingin mengelak. Panyuan-nyuan, saya sangat mengenal karakter mereka. Mereka pasti tidak akan mencuri rahasia perusahaan. Jadi maksud Anda saya yang memfitnah mereka? Panyuan-nyuan mereka juga adalah rekan seperjuangan Anda. Bagaimana bisa Anda melakukan ini? Tidak sakit hati Anda? Li Guangnan, ketiga mereka ditangkap di depan banyak orang. Saksi dan bukti ada semua. Panyuan-nyuan Anda sangat kejam.
Saya kejam grup navigasi. Menghentikan kerjasama dengan kami ingin menghancurkan grup kami. Anda ingin membunuh perusahaan kami. Siapa yang lebih kejam, Li Guangnan? Bagaimana bisa perusahaan kami pernah membantu Anda? Di saat perusahaan kami paling sulit Anda memilih untuk membatalkan pesanan. Itu membalas budi dengan kejahatan. Ratusan karyawan perusahaan kami bergantung pada perusahaan kami. Untuk menghidupi keluarga bagaimana bisa Anda ingin? Karyawan perusahaan kami menganggur. Saya menghentikan kerjasama semata-mata untuk keadilan. Tidak ada sentimen pribadi sama sekali. Baik, sudah sampai sejauh ini. Anda masih ingin menghentikan kerjasama ya? Masih ingin perusahaan kami bangkrut ya, Satpam? Bawa mereka yang mencuri rahasia perusahaan. Kirim semuanya ke perusahaan ZC. Juga harus menangani urusan ini secara resmi. Tunggu dulu, jika ingin melanjutkan, kita harus bekerja sama dengan navigasi. Bisa, tapi kamu dan CEO Z harus setuju dengan satu syarat saya. Li Guangnan, menurutmu sekarang, apakah kamu masih punya hak untuk menawar syarat dengan saya? Membuat teman-temanmu masuk penjara atau terus bekerja sama dengan ZC? Pilih salah satu. Hei Yuan Yuan. Saya harus mengkritikmu. Nan adalah orang kita. Jika dia ingin menawar syarat. Dengarkan dulu APA yang Guangnan katakan. Jika ingin terus bekerja sama dengan saya, harus bebaskan mereka dulu. Dan jamin kepada saya, tidak akan menyusahkan mereka lagi di masa depan. Guangnan, kamu adalah orang yang sangat menghargai persahabatan. Syarat ini, saya yang tanggung. Tidak bisa, janji kosong tidak ada artinya. Saya ingin kamu setuju sekarang juga. Jika tidak, saya akan membuat mereka masuk penjara. Kerja sama Luoli dengan grup ZC. Saya memutuskan untuk melanjutkan, tolong sampaikan keputusan saya. Kak Guangnan, kamu yakin? Saya yakin, sampaikan saja. Baik. Telepon yang baru saja saya lakukan, adalah kepada putri grup navigasi. Nona San Luoli, sekarang, apakah kalian puas? Hahaha. Puas-puas. Guangnan. Kamu benar-benar menyelamatkan hidup Jingxi. Yuan Yuan, bebaskan mereka. Tidak bisa, jangan kira ZC mudah untuk ditipu. Pan Yuan, apalagi yang kamu inginkan? Li Guangnan, saya beritahu kamu, saya Pan Yuan. Tidak mudah untuk ditipu. Saya masih ingin kamu setuju. Grup navigasi untuk 5 tahun ke depan. Harus terus bekerja sama dengan Jingxi. Jika tidak, saya akan membuat teman-temanmu terus masuk penjara. Pan Yuan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Li Guangnan, kerja sama 5 tahun dengan grup navigasi untuk menukar kebersihan 3 teman lamamu. Kamu adalah orang yang menghargai perasaan transaksi ini. Kamu tahu mana yang lebih penting? Wanita ini berhati ular. Untuk mengalahkannya, saya harus menggunakan cara yang tidak biasa. Kerjasama 5 tahun ini adalah hal besar bagi navigasi. Saya harus melaporkan ini ke CEO San. Tidak, saya ingin kamu setuju sekarang juga. Luoli, saya ingin berdiskusi denganmu dan CEO San. CEO Z, saya sudah berdiskusi dengan Nona San dan CEO San. Kerjasama 5 tahun ini bisa kami setujui. Bagus-bagus, saya sudah tahu. Guangnan, kamu masih punya perasaan untuk Si. Masih ada perasaan. Tidak, omong kosong saja. Kamu bilang setuju, apa jaminannya? Quechua-san, hello haha zibajia. Kamu memang jago bermain akal. Guangnan bilang padaku, 5 tahun. Saya setuju, aduh. Terima kasih banyak Ketua San. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan haha. Pan Yuan, sekarang kamu puaskan. Li Guangnan, kamu memang tulus. Kalian bertiga, pergi. Tidak. Kenapa tidak? Kerjasama 5 tahun sudah saya setujui, apa jaminannya? Setelah mereka kembali bekerja, tidak akan difitnah lagi. Aduh Guangnan, jangan sungkan. Kita adalah mitra jangka panjang. Tidak akan difitnah. Tenang-tenang. Omong kosong, saya butuh bukti tertulis. Li Guangnan, kamu pikir sekarang, kamu punya hak untuk bernegosiasi dengan saya. Mereka bertiga adalah tawaranku, saya tahu. Kamu orang yang setia, jika kamu terus tidak menurut, saya akan menggunakan mereka untuk memaksamu. Memfitnah mereka masih begitu sombong. Kamu memang wanita jahat. Memfitnologi, lalu APA. Bukankah kamu desainer utama? Bukankah kamu sangat berbakat? Sekarang, tetap saja terjebak olehku. Kamu akhirnya mengakui, kamu memfitnah mereka mencuri rahasia dagang. Ya, saya memang memfitnah mereka. Kamu bisa apa, jika saya tidak begitu? Kamu akan menurut, bukankah kamu desainer besar? Grup navigasi, sekarang, tetap saja di bawah kendaliku. Dimainkan dalam genggamanku, heh, haha.
Kalian bertiga pulang dulu dan lanjutkan kerja urusan hari ini. Aku janji akan memberikan keadilan untuk kalian. Baik Guangnan. Li Guangnan, kamu memang naif ya. Coba ceritakan, bagaimana kamu akan memberikan keadilan untuk mereka? Pan Yuanyuan, kamu benar-benar pikir kamu menang. Menang atau tidak, aku tidak peduli. Yang penting kerjasama 5 tahun. Sudah milikku, dan ke depannya kamu masih akan berada di bawah kendaliku. Pan Yuanyuan, kalian melakukan ini. Benar-benar tidak menyesal. Aku tidak pernah menyesal dalam bertindak. Sebenarnya aku ingin mengingat. Kita pernah satu tim, tidak ingin menghabisi kalian. Tapi kalian tidak tahu diri. Jangan salahkan aku jika tidak memberikan toleransi. Oh begitu? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu pikir, tadi aku keluar untuk menelepon, untuk membicarakan kontrak 5 tahun dengan Direktur Sun. Bukan begitu. Iya, tapi juga tidak. Li Guangnan, kamu sudah kalah. Masih saja keras kepala. Kamu pikir, aku akan membiarkan grup navigasi bekerja sama dengan orang seperti kalian selama 5 tahun lagi? Barusan Direktur Sun sudah setuju secara langsung. Jadi, siapa di grup navigasi yang berani menentang? Aku menentang, wah. Selamat datang Direktur Sun. Hahaha Direktur Sun. Mari saya perkenalkan, ini adalah Kepala Departemen Desain kami, Pan Yuanyuan. Direktur Pan, haha Direktur Sun datang. Hah, masih belum menyapa. Direktur Sun, semoga 5 tahun ke depan. Kerjasama kita menyenangkan. Oh, kerjasama 5 tahun. Siapa yang bilang? Direktur Sun, ini adalah janji Anda sendiri. Bagaimana? Presiden grup navigasi tidak akan ingkar janjikan. Pan Yuanyuan, tadi Guangnan sedang berdiskusi strategi dengan kami untuk menyetujui kamu. Hanya taktik untuk menunda. Untuk menghadapi orang licik seperti kalian, kita harus menggunakan cara yang tidak biasa. Baiklah Li Guangnan, kamu main licik dengan aku ya. Jangan lupa, teman lamamu mengambil rahasia dagang grup kita. Kalau kamu tidak setuju, aku akan membuat mereka langsung masuk penjara. Haha. Kamu tertawa apa? Aku punya saksi dan bukti. Cukup untuk membuat mereka duduk di penjara selamanya. Saksi dan bukti, hari ini aku akan tunjukkan padamu. Apa itu saksi dan bukti? Ya, aku memang memfitnah mereka. Apa yang bisa kamu lakukan padaku kalau aku tidak begitu? Bisakah kamu patuh? Kamu ini pemimpin, desainer besar grup. Akhirnya, bukankah dipermainkan olehku, HMPH? Hanya dengan rekaman ini, apa yang bisa dilakukan pada kita? Pan Yuanyuan, kamu benar-benar buta hukum. Hanya dengan rekaman ini dan Bos Z, tuduhan fitnah sudah terbukti. Tuduhan fitnah. Hahaha. Berani sekali kamu. Yuanyuan, jangan takut. Kita bisa menyewa pengacara. Kalau mereka ingin bertarung, kita akan menemani mereka sampai akhir. Bos Z, kamu yakin? Kamu masih bisa menyewa pengacara? Hahaha, baiklah. Presiden Sun, aku harus mengingatkanmu. Aku Z, bagaimanapun juga, adalah presiden perusahaan besar. Belum sampai jatuh, bahkan pengacara tidak bisa menyewa, Kalau begitu, Guangnan, lakukan sesuai rencanamu tadi. Baiklah, Presiden Sun. Aku Li Guangnan, aku memutuskan. Grup navigasi dari hari ini memutuskan semua kerjasama dengan perusahaan Z. Keputusan ini, Presiden Sun sudah setuju, mohon Departemen PR segera rilis berita resmi terkait. Beritahu semua wartawan. Baik, Kepala Li, segera dilakukan. Cepat lihat, grup navigasi menghentikan kerjasama dengan kita. Katanya Z sebelumnya selalu bergantung pada grup navigasi. Tapi sekarang, grup navigasi memutuskan semua kerjasama dengan Z baru bisa bertahan hidup. Benar, tanpa grup navigasi, perusahaan kita akan hancur. Li Guangnan, jangan terlalu meremehkan orang. Aku meremehkan orang. Aku tidak berani. Aku telah memberikan banyak kontribusi untuk Zishi. Kamu tidak memberiku imbalan yang setimpal, aku tidak peduli. Kamu bekerja sama dengan Pan Yuanyuan untuk menjebakku. Aku juga tidak peduli. Tapi kalian seharusnya tidak. Merancang rekan-rekanku, aku telah berjanji pada mereka untuk memberikan keadilan pada mereka. Kamu menghancurkan Zishi. Apa untungnya bagimu? Li Guangnan, aku tidak percaya. Tidak bekerja sama dengan kalian, Jingxi masih bisa. Oh, benarkah? Jingxi masih memiliki kerjasama jangka panjang dengan puluhan perusahaan, bahkan tanpa kalian, kita masih bisa bertahan. Kalau begitu, kita akan bertindak sesuai rencana. Halo, ini Sun Luoli. Sampaikan, mulai hari ini, Zishi akan diboikot oleh industri. Baik, Nona, akan segera dilakukan.
Kalian semua jangan mencoba menakut-nakutiku. CEO Z, grup navigasi telah membokot kalian, kami juga. Teman lama grup navigasi, untuk melindungi diri, kami harus mengakhiri kerja sama dengan perusahaan Anda. Halo. Manajer Pan, kerja sama kita dibatalkan. Dibatalkan? Mengapa? Halo, CEO Z, kerja sama kita harus diakhiri. Manajer Pan, kita harus mengakhiri kerja sama. Zishi akan hancur. Apa yang sebenarnya terjadi? Sayang, kenapa kamu datang? Bisakah aku tidak datang? Beberapa pemegang saham ingin menarik sahamnya. Bilang, apa yang sebenarnya terjadi? Sayang, mereka, grup navigasi, mengingkari janji. Banyak perusahaan mengikuti. Zishi kita hancur. Zishi belum hancur selama Li Guangnan mengelola Jingxi. Perusahaan itu masih punya kesempatan untuk bangkit kembali. Baik, biarkan Guangnan mengurus. Tapi Nyonya Zi, Li Guangnan sekarang sudah menjadi bagian dari grup navigasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Mudah saja, asalkan grup navigasi mengakuisisi perusahaan Z, maka Li Guangnan bisa secara sah mengurus perusahaan Z. Tidak bisa, pasti tidak bisa, istri. Dasar bodoh, sekarang perusahaan sudah kau rusak. Kalau tidak segera diakuisisi oleh grup navigasi, akhirnya kita tidak akan dapat sepeser pun, kau mengerti? Haha, Nyonya Z, tanpa Li Guangnan, valuasi perusahaanmu sekarang tidak akan mencapai 10%. Kalau aku mau mengakuisisi perusahaanmu, aku hanya akan membayar 10%. 10%? Aduh. Baiklah, 10%-nya 10%. Tidak bisa, istri. Diamlah kau, bodoh. Kalau tidak segera diuangkan, saat perusahaan bangkrut, kita tidak akan dapat sepeser pun. Direktur San, aku setuju. Nyonya Z, perusahaan Z masih punya banyak orang. Bagaimana bisa kau langsung setuju? Oh, HMPH, aku dengar ada seorang yang manis yang membuatmu tergila-gila. Orang inikah yang kau maksud? Aku pukul kau. Aku pukul kau. Nyonya Z. Guangnan, kau bilang, kalau bukan karena dia, apakah perusahaan Z akan dijual murah 10%? Aku? Nyonya Z, sebenarnya aku selalu punya perasaan terhadap perusahaan Z. Dan aku sudah berdiskusi dengan Woli, Direktur San bilang, asalkan aku yang mengurus perusahaan Z, keuntungan akan aku bagi. Bagaimana kalau begini? Aku berani mengambil keputusan, meminta Direktur San mengakuisisi perusahaan Z dengan 20%. Nyonya Z, 20%. Itu harga yang sangat tinggi. Kalau bukan karena Guangnan, aku pasti tidak akan yang nawar segini. Wah, terima kasih Direktur San. Kamu harusnya berterima kasih ke Guangnan. Oh iya. Terima kasih Guangnan. Bodoh, cepat berterima kasih kepada Direktur San dan Guangnan. Terima kasih Direktur, terima kasih Guangnan. Terima kasih Direktur, terima kasih Guangnan. Kamu malu-maluin, ikut aku. Nanti di rumah aku hukum kamu. Halo rekan-rekan, saya Li Guangnan. Saya kembali. Guangnan hebat. Semua tahu, perusahaan Jingxi karena salah kelola. Dibeli oleh grup Linghang. Sekarang saya yang bertanggung jawab di sisi. Tenang, saya yang pegang. Hanya satu hal yang saya lakukan, yaitu adil, tetap adil. Saya janji, mulai sekarang perusahaan Jingxi akan transparan, mendorong kerjasama yang jujur, menghapus nepotisme, kemampuan yang utama. Selama kalian punya kemampuan, saya kasih kesempatan. Sekaligus, saya putuskan membentuk dana peduli untuk karyawan di atas 35 tahun. Jika ada kesulitan, kami akan beri dukungan finansial. Selain itu, untuk yang sebelumnya diasingkan, dikeluarkan dengan tidak adil, karyawan di atas 35 tahun. Jika ada yang mau kembali, kami akan beri bantuan, termasuk bonus, promosi, atau saham, DLL. Bagus. Hebat. Hidup Guangnan. Sekarang, mari kita sambut Wakil Direktur Grup Perusahaan, Sun Woli, untuk mengumumkan penunjukan personalia. Halo semua. Saya akan umumkan penyesuaian personalia di Jingxi. Penunjukan baru di Jingxi, Li Guangnan menjadi manajer umum di Zishi, mengawasi semua urusan grup. Sun Woli,
yaitu saya, menjadi wakil manajer umum di Jingxi, mengawasi Departemen Personalia dan Desain. Liu Hong dari Departemen Personalia, naik jabatan jadi manajer. Wei Dan dari Departemen Keuangan, naik jabatan jadi manajer. Wang Tao promosi manajer Departemen Desain. Departemen Desain Zhu Xiaji Liu Yongpeng, promosi ke wakil manajer. Sekarang mengumumkan beberapa keputusan penyesuaian personel. Selama bekerja di Panyuanyuan, kinerja serius gagal memenuhi standar dan diduga menjebak rekan kerja. Keputusan kelompok, hubungan kerja dengan Panyuanyan. Imut kecil. Kinerja Zukiang selama periode penilaian gagal dan diduga melakukan penipuan. Dampaknya buruk. Putuskan hubungan kerja dengan Zheng Xiang. Layak mendapatkannya. Penunjukan personel berakhir di sini. Bekerja lebih keras di masa depan. Saudara Guangan akhirnya kembali ke dunia. Bagaimana rasanya? Seperti pulang kali ini. Terima kasih. Oh, lalu bagaimana kau ingin berterima kasih padaku? Haha saya. Baiklah, aku tidak akan menggodamu atau makan bersama di akhir pekan. Lalu setelah makan, Menonton film. hahaha. Oh, Luoli, kau bilang aku terlalu besar. Mari kita pergi ke bioskop. Oh, kau tahu, kita menonton film terakhir. Itu semua yang ayah saya katakan. Kau seorang gadis kutu buku. Anda pasti tidak akan mengambil inisiatif. Benarkah Direktur San mengatakan? Kau seorang kutu buku. Luoli, tunggu aku. Aku akan menunjukkan sesuatu.